Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Jamaah salat fardu maghrib Masjid Al-Hikmah PN yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Karimun Kepri. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wa jami' ammatir rasyidin wa jami' awliya illa ta'ala bi masyariqi ardi wa magharibi fi barri wa bahriha. Ayna makanu ususan sultanul awliya Abdul Qadir Jilani wa sabahuddin anak sabdi wa sabla al asyadi wa sabla abbas adijani sabrim adasuqi wa Ahmad al-Abadi wa Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Asani Abu Ya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Asani wa Syekh Muhammad Ali As-Sabuni Ahmad dan Allah bi madadihim wa fadha alaina min barakati man wari ma'lumin fid din wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Abi al-Haddad faslun wa yanbaghi ayyakuna laka wirdun min dzikrillahi ta'ala tuhidduhu biwaqtin aw tahsuruhu bi'adadin wa hina idzin fala ba'sa bisubhati lidabdil adad ila anqal waj'al laka wirdan min salati ala nabi ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innaha waslatun bainaka wa bainan nabika sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah bagimu wirid yaitu membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya selawat itu adalah penyambung antara engkau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nyambung kita dengan Rasulullah. Wa babun yufidu alaika minhul madad. Dan selawat itu adalah pintu yang dengan selawat itu, dengan pintu itu tadi, madad, bantuan, support dari baginda Rasulullah SAW akan sampai kepada kita. Harus ada pintunya. Selawat ini pintunya. Jadi kita bisa mendapatkan keberkahan, madad, bantuan dari Rasulullah SAW. Biwasitatihi min hadrati alaihi salatu wassalam. Waqad qala salawatullahi wassalamu alaihi man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi biha asran, maka Allah akan berselawat kepadanya, kepada kita yang baca 10 kali. Apa tak? Allah berselawat untuk kita. Apa tak? Luar biasa tuh. Apa tak luar biasa? Kalau udah Allah, Allah yang punya ijabah.
Allah yang punya ijabah, Allah pula yang doakan kita. Macam mana? Tentu makbul, kan gitu. Kita doa sama Allah, doa hal-hal segala macam agar Allah mengijabah. Sekarang kalau orang berselawat kepada Rasulullah 1 kali, Allah berselawat kepada orang tersebut 10 kali. Apa tidak? Allah yang tukang ijabah, dia pula yang doakan kita. Apa tak makbul? Jadi termasuk doa yang mustajab itu dengan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam, ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling aku cintai dari kalian dan orang yang paling dekat dari kalian tempat duduknya nanti di hari kiamat denganku, yaitu orang yang paling banyak bersolawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ini kalau selawatnya banyak, dia duduknya ini dekat dengan Rasulullah. Kalau tak jauh umatnya Nabi Muhammad paling banyak umat. Nanti yang dekat-dekat duduknya dengan Rasulullah itu para ahli salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Ini beliau yang bilang sendiri. Nanti di akhirat orang yang paling dekat duduknya dengan aku itu orang yang paling banyak selawatnya. Tengok besok di akhirat, kalau ada Rasulullah duduk di situ dan orang berkerumpul, itu yang paling depan-depan dekat Rasul itu para ahli salawat di dunia ini. Kita nak ikut yang jauh, apa yang dekat dengan Rasulullah SAW. Mumpung Allah ngasih kita lisan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam, kita gunakan untuk berselawat agar kita nanti duduknya dekat dengan Rasulullah, berkumpul dengan Rasulullah. Jadi cara orang ingin bersatu, ingin bersama dengan Rasulullah, kuncinya selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kan bingung nih macam mana kita ni, apalah ginilah, jauh lah ibadahnya, apalah. Orang Karimun, Nabi tinggal di Mekah, wafatnya di Madinah. Orang kita orang Karimun, pokoknya terasa jauh. Apa bisa nanti bersama dengan Rasulullah? Bisa dekat Rasul dengan Rasulullah, apa bisa? Bisa. Dengan apa? Memperbanyak sekali selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini rahasia sudah beliau kasih tahu, tapi kita jangan tak lakukan. Kita harus usaha. Kalau malas berselawat sendirian, ikut berjamaah majlis selawat, kita ikut sama-sama. Itu lebih bagus untuk mancing. Nanti sendiri pun kita akan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad amarallahu biha fi kitabihi al-aziz biqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian semuanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasallimu taslima, dan membacalah salam kalian semua kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nyuruh langsung tuh, kita masih tak nak baca. Kata Allah nyuruh langsung, kita masih tak nak baca. Kata Allah, salawat kalian semua, salawat dengan Rasulullah. Tersalu aja. Allah nyuruh jelas-jelas nih, setiap Jumat kita dengar Bilal anukan ini, tapi kita tetap tak ada selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Biasakan lisan kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
tambah banyak kita berselawat, tambah dekat kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famtathil wastakthir minha wala tastaqlil. Kata al-Imam Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, lakukan perintah itu dan perbanyaklah, jangan kau cuma baca sikit. Ketika Allah nyuruh, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian semuanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membaca salamlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakukan, perbanyak, wala tastaqlil, jangan cuma sedikit bacanya, rugi. Wajma' bainaha wa bainas salam wa salli ala alihi ma'ahu. Kumpulkan antara salawat dan salam, juga berselawatlah kepada keluarganya. Jadi salawat yang komplit itu minimal yang komplit salawat itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau langsung disalimkan juga boleh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini paling komplit. Boleh juga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim juga boleh. Sama. Atau dari pertama Allahumma, yang penting apa? Dikumpulkan antara sholli dengan salim, kumpulkan antara Nabi dengan alihi. Ini jadinya komplit. Selawat itu macam-macam. Ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, berarti cuma selawat tok dengan Nabi Muhammad tok. Ada yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, selawat tok untuk Nabi dan untuk keluarganya. Nah, ini yang kedua. Ini yang paling komplit. Selawat dan salam untuk Nabi dan untuk keluarganya dikumpulkan semua. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muter-muter lafaznya tidak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim, atau wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, boleh juga sama. Itu yang sempurna. Jadi mengumpulkan sholli wa sallim Nabi Muhammad dan alihi. 4 perkara ini disebutkan sebab itu paling sempurna. Bukan berarti yang enggak gitu enggak boleh, boleh. Cuman ini yang paling sempurna, paling bagus, paling sempurna. Waqfir minha fi lailatul jumu'ah wa yaumiha khususan. Perbanyaklah membaca selawat itu khususnya di malam Jumat, juga di siang harinya. Waktu paling bagus membaca selawat yaitu pada hari Jumat, baik malam ataupun siang. Liqauli alaihi salatu wassalam, akthiru minas salati ala alayya fil lailati al-gharra wal yawmil azhar sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi inilah diantaranya kenapa kita harus memperbanyak membaca selawat. Jadi selawat ini bukan hal yang remeh, itu hal yang sangat luar biasa.
Tetapi banyak orang yang menganggap selawat itu biasa-biasa saja. Baca selawat satu hari 1000, 2000, 3000 gitu selawat bacanya. Bukan hanya 10 kali, 20 kali, tidak. Fastakthir, perbanyak. Jadi mereka orang-orang para aulia. Kalau membaca selawat ini hitungannya ribuan. Bukan cuma sedikit aja. Kita kadang-kadang ya cuma waktu tahiyat itu aja. Itu pun kadang-kadang jadikan permasalahan. Ada yang pakai Sayyidina, ada yang tak pakai Sayyidina, berkelahi. Udah sikit kelahi lagi. Mau pakai Sayyidina, tak pakai Sayyidina, dua-duanya sah salatnya. Tergantung Anda mau ikut yang mana, mau pilih yang mana. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, kita masuk fasal baru. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambagi ayyakuna laka wirdun minat tafakkur fi kulli yawmin wa lailah tu'inu lahu sa'atan aw sa'at wa sanul awqat litafakkur afraguha wa asfaha wa ajdaruha fi hudur qalbi jawful lail. Kita kemarin sudah ditunjukkan wirid puasa, sholat, Quran, selawat dan lainnya. Sekarang kata Al-Imam Sayyid Abdullah bin Abdul Haddad, ada lagi satu hal yang perlu diwiridkan, dirutinkan, yaitu wirdun minat tafakkur, rutin bertafakkur. Tafakur apa? Tafakur itu bahasa gampangnya mikir-mikir. Mikir-mikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu harus terus rutin menguatkan iman kita. Rutin. Kata beliau, fi kulli yaumin wa lailah tu'inu saat. Sediakan waktu 1 jam atau 2 jam atau beberapa jam, 1 saat atau beberapa saat. Dan yang paling bagus waktu untuk tafakkur adalah waktu paling kosongnya, paling bersihnya hati, yaitu jauful lail, di tengah malam. Duduk tengah malam diam tapi tafakkur. Ini ibadah, bukan cuman ibadah tuh, bukan cuman zikir saja. Diam pun kalau di situ tafakkur, memikirkan tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bisa menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk mikirin bulan, matahari, pokok-pokok, pikir pokok-pokok, ada pokok pelam, ada pokok apa, tafakur sejenak untuk menguatkan manusia. Satu orang manusia pun mulai zamannya Nabi Adam sampai hari ini tidak ada satu orang pun yang bisa membuat 1 biji pelam. Tidak bisa. Tak ada, mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang bikin sebiji pelam tak ada yang bisa sama sekali. Kita pikir lagi kalau masak, suka masak udang tapi tak pernah tafakur. Udang yang segitu banyak, berjuta-juta, bermiliar-miliar, di pasar-pasar berserak udang, di laut lagi berserak udang. Seekor tak
ada satupun manusia yang bisa menciptakan seekor udang itu, mulai zaman Nabi Adam sampai hari ini. Nggak ada yang bisa. Bisa dia hidup sekali. Tak bisa. Paling udang plastik main-mainan tuh ya. Udang asid ada yang bisa. Ini berarti ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuknya bermacam-macam ya kan ya. Ada yang tak berkaki, ada yang berkaki, macam-macam. Udang kaki dia banyak, kawan-kawan dia tak berkaki. Ikan-ikan tak ada kaki. Kena udang banyak lah kaki dia. Mungkin kaki ikan tu dikasihkan udang semua, jadi udang kakinya banyak. Kok bisa gitu? Siapa yang bisa bikin? Kita pikir orang kena sakit, tah jantung, tah apa, itu susah nak ngobat. Padahal jantung orang manusia ini kan besar. Bagaimana? Kira-kira ada tak semut yang mati karena sakit jantung? Kalau semut sakit jantung, siapa nak ngobat? Kalau kita tahu dia mati, jangan-jangan dia apa namanya gangguan jantung, mati. Tapi yang ngobat tak ada. Jantungnya semut tu mau sebesar apa? Jantung kita orang aja yang sebesar kayak itu bingung orang nak nyembuhkan. Tak bisa. Ya, orang ini jangan kena menciptakan, nak menyembuhkan aja tak bisa. Kita ni dokter, sehebat apapun dokter, tak usah nak macam-macam obat ini obat itu. Kulit ni yang sudah menua, mereka tak bisa menahan untuk agar tetap muda, terus tak bisa. Kalau ada dokter menemukan kulit tak bisa tua, wah paling laris tuh obatnya tuh. Tapi udah tua terus tak bisa dokter tuh nahan. Apalagi nak ngobat-ngobat penyakit macam-macam. Allah semuanya yang ngatur. Itu termasuk tafakkur. Kayak gitu perlu kita kasih waktu. Wa'lam anna solahad dunya wad din mauqufun ala sihatit tafakkur wa man atta hadzahu minhu akhadha bihadzin wafirin min kulli khairin faqad warada tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya bagusnya urusan dunia dan agama itu tergantung dengan bagusnya, sehatnya cara berpikir. Sehatnya cara berpikir. Kau kalau cara berpikir kau bagus tentang akhirat, tentang makhluk-makhluk Allah, engkau akhiratmu akan bagus. Engkau kalau kau nak bagus di dunia, cara berpikir kau untuk urusan dunia juga harus bagus. Jadi waman atahadzahu minhu akhadha bihadin wafin, siapa yang Allah berikan kepadanya kemampuan untuk tafakkur, baik itu urusan dunia ataupun tafakkur urusan akhirat, maka dia sungguh telah mendapatkan bagian yang sempurna. Kenapa orang-orang kok jadi musyrik? Kenapa orang-orang tidak beriman? Karena mereka tak gunakan tafakkur. Mereka tidak bertafakkur.
Kalau orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak gunakan akal mereka. Mereka tidak tafakkur. Jadi tidak mempunyai sihatut tafakkur. Kalau mereka berpikir secara betul, mereka akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yakin? Yakin itu. Tapi kadang-kadang mereka tidak mau berpikir sehat. Masya Allah, di sini ada sihatut tafakkur. Ini kalau bahasa sekarang ini akal sehat. Akal sehat, betul. Masya Allah. Kayak gitu. Kadang-kadang orang itu gelarnya profesor, doktor apa, tapi tak nyembah Allah. Anda berarti otak Anda tidak digunakan untuk berpikir yang sehat. Doktor tak ibadah, profesor tak sholat. Kau profesor hau-hau. Jelas. Karena engkau tidak bisa menggunakan pikiranmu. Ikut jam 5 kapan baliknya saya kalau jam 5 tuh? Oh, ditunggu-tunggu tak jalan pula jarum tuh. Tafakur. Orang-orang tidak beriman kenapa enggak tafakur? Kita juga yang sudah beriman itu jangan berhenti tafakur. Mentang-mentang baba Islam, mama Islam, dah Islam gitu aja. Pikir juga, otak dipakai juga ini. Pikir juga kita nih untuk menguatkan keyakinan kita. Harus gitu. Tiap hari pergi ke pasar beli ikan, tiap hari beli ikan, tiap hari beli ikan, tiap hari beli ikan. Tak pernah tafakur tentang ikan ini macam mana, siapa yang bikin, tak pernah. Paling mahal betul. Oh ini busuk lah, ini itu aja tiap hari. Tak pernah ini ikan kok macam mana, kok bisa. Dia kok di dalam laut tu kok bisa hidup. Kita 1 menit aja tak tahan. Padahal sama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia kok bisa di air hidup tu? Macam mana nak bikin? Ada tak manusia bisa bikin? Mana ada bisa bikin manusia? Yang heran lagi, sama-sama air. Kita ambil ikan air laut, kita taruh di kolam mati. Padahal sama air. Lah sudah. Padahal ini tak asin. Yang asin ditambah hidup. Kasih yang ini, kasih gula sekali tambah mati. Memang ini semua ini rahasia Allah. Kita harus berpikir gitu. Jadi ini kita ini tak merasa kita ini apa namanya? Jangan digiring oleh semacam ini macam hukum alam. Isinya gitu. Jadi tidak dikembalikan kepada Tuhan, dikembalikan kepada alam. Macam orang komunis cara berpikirnya. Jadi orang komunis itu berpikirnya kan alam ini kan jadinya kan semula jadi dengan sendirinya. Tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak percaya dia. Ini jadi sendirilah katanya. Makanya ketika Imam Abu Hanifah ditantang berdebat. Imam Abu Hanifah itu judukannya Imamul A'zam, imam yang agung, paling agung. Orang komunis nantang dia, mana imam yang paling agungnya orang Islam, kita tantang debat. Udahlah, janji. Kita kata Imam Abu Hanifah, oke, kita nanti debat pada hari ini tanggal sekian bulan sekian di pulau sana seberang. Oke, dipaskan jamnya apa. Sampai harinya orang-orang komunis tak percaya sama Tuhan, tak percaya sama Allah, sesuai dengan komitmen dia janji, oke, berangkat dia dulu. Jadi kira-kira pas jamnya sudah ada di tempat, sudah nyebrang ke sana. Imam Abu Hanifah sampai di pinggir sungai, baring-baring dia dekat bawah pokok besar, dibaring-baring, baring aja lama, baring-baring aja santai aja, baring-baring. Orang komunis dah ngamuk-ngamuk, ini imam tak betul, pembengak, pembohong, janji hari ini jam sekian dia tak datang-datang, imam tak betul, imam orang Islam katanya. Kayak gini imam yang agung katanya, memang tak betul. Ditunggu lama tak datang. Tapi komunis ini memang dia nak
debat betul. Akhirnya udah lama sekali, kira-kira dah jenuh orang ini. Akhirnya Imam Abu Hanifah carilah sampan, sewa sampan seberang ke sana. Begitu masuk ke tempat pertemuan, dimaki-maki lah Imam Abu Hanifah. Kau ini imam besar tapi pembohong, pendusta, gini-gini. Ngapa kau terlambat? Tak tepat janji gini, kata Imam. Saya tadi di pinggir sana tuh, saya baring-baring di bawah pokok besar. Apa? Saya ini sedang nunggu pokok besar tuh mau jadi kapal sendiri, baru saya naik ke sini. Katanya. Kata orang komunis, kau tuh gila, kata dia. Kau tuh gila, imam besar atau orang gila kau nih? Kenapa gila? Mana bisa pokok tuh jadi kapal sendiri, bodoh. Kata dia. Nanti jadi Peramli pula jadi dia. Kata dia. Lah, sudah kan? Kata Imam Abu Hanifah, perdebatan sudah selesai. Ya kan? Kapal saja itu tidak bisa jadi sendiri. Ya kan? Pokok itu aja tidak bisa jadi kapal dengan sendirinya. Tentu ada yang bikin. Apalagi bumi, bulan, bintang, manusia, engkau, onta, kuda, semuanya. Tak mungkin itu jadi sendiri. Itu yang gila. Engkau apa siapa? Perdebatan selesai. Imam Abu Hanifah balik. Lah sudah itulah kau. Iya pula, mana ada kapal itu bisa jadi sendiri kan? Baru dia memikir, mana bisa dunia ini nak jadi sendiri. Matahari, bulan, bintang, tahu tuh kerbau tuh ada sendiri, gajah tuh ada sendiri. Itu orang tak berpikir namanya. Itulah orang komunis kayak gitu. Ujahnya dipatahkan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Orang-orang cerdas gitu. Macam ceritanya Syekh Ahmad Deedat debat dengan Syiah. Saya entah ada cerita entah belum. Sama Deedat ditantang debat sama orang Syiah. Tunggu. Orang Syiah ada kumpul semua dekat tempat debatnya. Orang-orang cerdas ini. Tahu-tahu Syekh Ahmad Deedat rahmatullah alaih, dia termasuk kenal juga dengan Abu Ya, kawan juga dengan Abu Yasir Muhammad. Sebelum Zakir naik sama Deedat itu, begitu orang Syiah ada siap di dalam, dia datang agak akhir, memang datanya sengaja. Dia datang agak akhir, dia masuk, sandal dia tuh dipakai, ditaruh di sini sandalnya. Ahmad Deedat bawa sandal, jadi tak ditinggal di situ. Udah datang, kata orang, ngapa pula sandalnya kau pakai? Ya saya itu, ngapa pula kau sandal kau kempit kau bawa gitu? Kamu kau tak taruh sana aja? Kata dia, kata saya Ahmad Deedat, karena dulu di zaman Rasulullah yang suka curi sandal itu orang Syiah. Kata saya Ahmad Deedat, kata saya, mana ada orang Syiah zaman Rasulullah? Katanya, lah sudah, perdebatan selesai. Orang Syiah di zaman Rasulullah itu tidak ada. Katanya, balik dia. Balik, kata dia, kau ngomong sembarangan aja, mana ada orang Syiah di zaman Rasulullah. Lah ya sudahlah kalau gitu, berarti tak perlu debat lagi, dah selesai perdebatan. Kayak gitu. Tafakur, ya, tafakur. Jadi kadang-kadang kita ini tafakur ini tidak kita anggap ibadah, itu masalah. Dan salah. Masalah dan salah. Nah, kita harus sering bertafakur tentang kayak begitu. Di sebuah hadis disebutkan tafakkarus sa'ah khairun min ibadati sanah. Bertafakur satu saat lebih bagus daripada ibadah 1 tahun. Ibadah tok nggak ada tafakurnya, tapi ditafakur, imannya jadi kuat. Nah, itu jadi lebih afdal. Luar biasa fadilahnya tafakur itu. Wa qala Aliun karramallahu wajhah, la ibadata katafakur. Tidak ada ibadah seperti tafakur. Enggak ada ibadah seperti tafakur. Tafakur ini kayak bukan ibadah, tapi dia ibadah. Pahala. Dikira tak pahala. Kita mikir-mikir macam-macam. Mikir-mikir
Berapa banyak semua yang ada di depan mata kita ini. Semuanya keajaiban. Yang kalau kita tafakur itu menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dul arifin rahimahumullah, al-fikratu sirajul qalbi wa idza zabat fala ida'ata lahu. Fala ida'ata lahu. Kata seorang wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala, tafakur itu adalah lampunya hati. Apabila lampu itu hilang, maka tidak ada lagi penerangan di dalam hati. Tengok, berpikir, bertafakur itu lampu. Kalau orang tak pernah tafakur, gelap hatinya. Itu ibadah kepada Allah. Bagaimana para aulia, mereka suka bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.